Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghaffar mukawwirul laili 'alan nahar tabsyiratan lidawil qulubi wal i'tibar amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam beserta kesehatan. Alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Abdul Hadi MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah ilmu akhlak dan teman-teman yang saya cintai. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Yang pertama adalah Ahmad Maulana, yang kedua Azka Azahra, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Faizia Aulianisa. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu presentasi kali ini yang berjudul Hubul Amal dan Istiqomah. Materi yang pertama yaitu Hubul Amal yang akan dijelaskan oleh saudari Azka Azahra. Kepadanya dipersilahkan. Hubul amal. Hubul amal ialah mencintai apa yang dikerjakan atau bekerja keras. Hubul amal merupakan salah satu akhlak Islami yang wajib ada di setiap diri manusia, terutama umat muslim. Hubul amal atau bekerja keras merupakan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diinginkan atau dicita-citakan. Kerja keras dapat dilakukan dalam segala hal, termasuk dalam bekerja mencari rezeki, menuntut ilmu, berkreasi, membantu orang lain, atau kegiatan yang lain. Dalam keteladanan akhlak mengatakan bahwa Islam membenci pengangguran, kemalasan, kebodohan, karena hal itu merupakan maut yang lambat laun akan mematikan semua daya kekuatan dan menjadi sumber kerusakan di dunia dan di akhirat. Bekerja keras tidak hanya tentang fisik, akal dan pikiran harus terus digunakan untuk memikirkan sesuatu yang lebih baik. Karena kemalasan akal lebih jelek daripada kemalasan badan. Orang yang cerdas tapi malas berpikir akan merusak jiwa, karena pikiran-pikiran yang buruk serta rusak ada dalam tubuh manusia yang malas dan lemah. Orang yang malas akan menjadi gelisah hatinya, lemah badannya, dan membenci kehidupan walaupun memiliki harta yang cukup. Terkait dengan hubul amal atau kerja keras, Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuatlah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Dari ayat tersebut, Allah telah menurunkan karunia atau kenikmatan di muka bumi ini. Maka, apabila kita ingin mengambil kenikmatan yang ada di muka bumi ini, kita harus bekerja keras. Ketentuan sebelum bekerja yang harus kita ketahui. Yang pertama, harus menyesuaikan semua pekerjaan dengan aturan agama yang berlaku dalam ajaran Islam. Yang kedua, sebelum melakukan pekerjaan, hendaknya memulai dengan niat karena Allah Ta'ala dan hati yang tulus. Karena setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Yang ketiga, setiap pekerjaan hendaknya dilakukan dengan baik dan benar, juga bersungguh-sungguh. Nah, yang bisa kita ambil dari hubul amal atau bekerja keras.
Yang pertama, mengembangkan potensi diri baik berupa bakat, minat, pengetahuan, maupun keterampilan. Yang kedua, membentuk pribadi yang bertanggung jawab, juga disiplin. Yang ketiga, mengangkat harta martabat dirinya, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dan yang terakhir, yang kelima, memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan juga keluarga. Setelah kita mengetahui pengertian hubul amal dan hikmah hubul amal, maka kita harus menanamkan sikap hubul amal ini di dalam diri kita. Nah, membiasakan berperilaku hubul amal dapat dilakukan dengan cara yang pertama, selalu menyadari bahwa hasil yang diperoleh dari jerih payah sendiri lebih terpuji dan mulia daripada menerima pemberian orang lain. Yang kedua, menyadari sepenuhnya bahwa memberi lebih mulia daripada meminta. Yang ketiga, memiliki semboyan tidak suka mempersulit orang lain dengan mengharap bantuannya, atau bisa disebut dengan sikap mandiri. Yang keempat, mempunyai rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri juga keluarga. Dan yang kelima, Islam memuji sikap bekerja keras dan mencela orang yang minta-minta. Materi yang kedua adalah istiqomah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Istiqomah berasal dari kata kerja yaitu istiqomah yastakimu yang artinya lurus. Secara etimologi, istiqomah berasal dari kata istiqomah yastakimu yang berarti adalah tegak lurus. Dalam Kamus Besar Indonesia, istiqomah diartikan sebagai sikap teguh, pendirian, dan selalu konsisten. Dalam etimologi akhlak, istiqomah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman. Seseorang yang istiqomah dapat diperumpamakan sebagai batu karang di tengah-tengah lautan yang tidak bergeser sedikit pun walaupun dia diterjang oleh ombak yang bergulung-gulung. Telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya istiqomah merupakan kebaikan dan sikap yang melampaui batas. Contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling jujur dan lurus serta paling istiqomah dalam umat Islam. Selanjutnya adalah tahap-tahap istiqomah. Tahap-tahap istiqomah yang harus kita ketahui adalah yang pertama, istiqomah hati, yaitu senantiasa teguh dalam mempertahankan kesucian iman dengan cara menjaga kesucian hati dari segala sifat buruk dan menjauhi sifat-sifat tercela, yaitu misalkan ria, iri, dengki, dan sebagainya. Dua adalah istiqomah lisan. Maksudnya dari istiqomah lisan adalah senantiasa memelihara lisan dari kata-kata yang tidak pantas agar kita senantiasa berkata yang seharusnya dan jujur benar. Arti sesuai kata hati yang berpegang dalam prinsip kebenaran, tidak berpura-pura atau berbohong. Yang ketiga adalah istiqomah perbuatan. Maksudnya adalah senantiasa tekun bekerja atau melakukan amalan yang melakukan apa saja untuk mencapai kejayaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat pula diartikan sebagai suatu sikap dedikasi dalam melakukan suatu pekerjaan atau berjuang menegakkan kebenaran tanpa ada rasa kecewa atau putus asa. Dari yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ahmad Maulana yang berjudul Perintah untuk Istiqomah. Perintah untuk istiqomah. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Hud ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan orang-orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah engkau melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, membentuk sikap istiqomah. Ada beberapa cara untuk membentuk sikap istiqomah di dalam diri kita.
Satu, yaitu dengan semangat dan daya juang yang tinggi serta tidak mudah mengalah atau berputus asa. Kedua, berprinsip yang benar berasaskan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Ketiga, ilmu dan maklumat yang cukup. Keempat, strategi yang kemas. Kelima, usaha yang berterusan. Keenam, yakin kepada takdir dan janji Allah. Ketujuh, berdoa dan bertawakal. Kedelapan, bersyukur dan ridho kepada apa yang telah diberikan kepada kita. Itulah hal yang dapat menimbulkan sikap istiqomah di dalam diri kita. Untuk kesimpulan, ketika kita membiasakan diri bersikap hubul amal, maka kita juga harus beristiqomah dalam hal tersebut. Istiqomah bisa diartikan dengan teguh pendirian, tidak mudah goyah walaupun banyak cobaan yang menghadang. Istiqomah memiliki tahap-tahap, diantaranya tahap istiqomah hati, tahap istiqomah lisan, dan tahap istiqomah perbuatan. Cara membentuk sikap istiqomah di dalam diri kita seperti memiliki semangat dan daya juang yang tinggi, tidak putus asa, memegang prinsip landasan Al-Quran dan hadis, bersyukur, berdoa, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.